Bab 13. Impian-impian pemimpi. Pengantar bab 13. Berkat ilmu fisika, kita hidup di zaman penuh inovasi yang menakjubkan ini. Tetapi sekarang, ilmu spiritual membuka berbagai kemungkinan yang tak dapat diramalkan oleh siapapun juga. Selama ini, ilmu spiritual menjadi permainan bagi mereka yang tak terpelajar, yang bertahayul, yang mistis. Tetapi manusia sekarang tertarik pada metode-metode yang pasti dan hanya menunjukkan fakta saja. Kita sudah mengetahui bahwa berpikir merupakan proses spiritual, bahwa visi dan imajinasi mendahului tindakan dan peristiwa, bahwa kemenangan bagi si pemimpi telah tiba. Mengenai para pemimpi ini, Mr. Herbert Kaufman menuliskan hal yang menarik. Mereka adalah arsitek keagungan. Visi mereka terletak di dalam jiwa. Pandangan mereka menembus selubung dan kabut keraguan, serta menerobos dinding sang waktu yang belum muncul. Roda yang disatukan, alur baja, baut yang berputar, merupakan kumparan alat tenun tempat pemimpi merajut permadani ajaibnya. Para pembentuk kekaisaran berjuang untuk suatu yang lebih besar dari mahkota dan tempat duduk yang lebih tinggi dari singgasana. Rumah Anda dibangun di atas tanah yang ditemukan oleh pemimpi. Lukisan di dinding Anda adalah visi dan jiwa pemimpi. Mereka adalah segelintir manusia pilihan, para pengobar pembaruan di sepanjang jalan. Dinding-dinding runtuh dan kekaisaran jatuh. Gelombang pasang menyapu dari laut dan memporak-porandakan batu fondasi benteng. Bangsa yang hancur terjatuh dari pengakuan sang waktu. Hanya karya para pemimpi yang tetap bertahan. Bab 13 di sini menjelaskan mengapa impian-impian pemimpi menjadi kenyataan. Di sini dijelaskan hukum sebab akibat yang dipakai oleh para pemimpi, pencipta, pengarang, dan ahli keuangan untuk mewujudkan keinginan mereka. Anda akan mempelajari cara bekerjanya hukum yang mewujudkan apa yang tergambar di pikiran kita. Materi bab 13. 1. Sains memiliki kecenderungan dan kebutuhan untuk mencari penjelasan tentang fakta-fakta sehari-hari dengan cara mengeneralisasi fakta-fakta lain yang tidak begitu sering terjadi dan kemudian membentuk perkecualian. Letusan gunung api memperlihatkan panas dan terus-menerus bekerja di perut bumi yang menjadikan bentuk bumi seperti ini. 2. Demikian pula, kita menampakkan kekuatan halus yang selalu sibuk memproduksi perubahan di dunia anorganik, dan bagaimana bahasa-bahasa yang sudah mati, yang sekarang jarang didengar, dahulu berkuasa di antara bangsa-bangsa. Demikian pula gigi raksasa di Siberia atau fosil di kedalaman bumi. Semua itu bukan hanya catatan tentang evolusi masa lampau, melainkan juga penjelasan tentang asal mula terjadinya bukit dan lembah yang kita huni sekarang ini. 3. Dengan cara inilah dibuat generalisasi fakta yang langka, aneh, atau membentuk perkecualian yang merupakan jarum magnet yang membimbing ke semua penemuan ilmu induksi. 4.
Metode ini didasarkan pada penalaran dan pengalaman, sehingga menghancurkan tahayul, preseden, dan kelaziman. 5. Sudah lebih dari 200 tahun sejak Lord Bacon merekomendasikan metode studi ini. Karena metode inilah bangsa-bangsa yang beradab memperoleh sebagian besar kesejahteraan mereka dan sebagian besar pengetahuan yang amat berharga, yang menjauhkan pikiran dari prasangka yang sempit dan dari sekedar teori-teori bernama. Metode ini mampu mengalihkan perhatian manusia dari surga ke bumi secara lebih sukses melalui eksperimen-eksperimen yang mengejutkan, alih-alih melalui demonstrasi ketidaktahuan. Metode ini sukses mendidik kemampuan mencipta melalui kemungkinan yang terbuka bagi setiap orang untuk menemukan sesuatu yang berguna, bukan melalui pembicaraan tentang bagaimana menampilkan hukum-hukum pikiran bawaan kita. 6. Metode Bacon telah menangkap spirit dan tujuan para filsuf besar Yunani. Metode ini telah mempraktikkannya melalui sarana pengamatan yang ditawarkan oleh zaman yang berbeda. Dengan demikian, lambat laun terungkaplah pengetahuan luar biasa tentang ruang yang tak terhingga di ilmu astronomi, tentang telur mikroskopis di bidang embriologi, dan tentang zaman kegelapan di ilmu geologi. Metode ini membuka tatanan denyut ilmu yang tidak mungkin diungkap oleh logika Aristoteles, serta menganalisis elemen-elemen yang tadinya belum dikenal, sehingga ditemukanlah berbagai kombinasi materi yang tidak bisa dipisahkan oleh dialektika studi pada waktu itu. 7. Metode ini telah memperpanjang kehidupan, telah meredakan rasa sakit, telah menghapus penyakit, telah meningkatkan kesuburan tanah, telah memberikan jaminan keamanan bagi para pelaut, telah menjangkau sungai-sungai besar dengan jembatan yang bentuknya tak dikenal oleh leluhur kita, telah mengarahkan halilintar dari surga ke bumi, telah menerangi malam dengan keagungan siang hari, telah memperluas jangkauan visi manusia, telah menggandakan kekuatan otot manusia, telah mempercepat gerak, telah melenyapkan jarak. Ia telah memfasilitasi hubungan, korespondensi, kantor, aktivitas bisnis. Ia telah memungkinkan manusia menjelajah kedalaman samudra, terbang ke udara secara aman, menembus ceruk-ceruk bumi yang berbahaya. 8. Inilah sifat dan lingkungan sejati induksi. Semakin besar sukses yang telah dicapai manusia di dalam ilmu induksi, makin banyak lingkup ajaran dan teladannya yang makin mengesankan. Sebelum berlanjut ke pernyataan tentang hukum-hukum umum, kita perlu mengamati fakta-fakta individu dengan cermat, sabar, dan akurat, melalui semua instrumen dan sumber daya yang kita miliki. 9. Untuk memastikan penahan percikan api yang diambil dari medan listrik dalam berbagai kondisi, keberanian kita dirintis oleh Franklin yang melontarkan melalui layang-layang pertanyaan kepada awan tentang sifat petir. Untuk memastikan bagaimana benda-benda jatuh, Galileo menghitung secara presisi. Melalui Newton, kita berani bertanya kepada bulan tentang gaya yang menariknya ke bumi. 10. Pendek kata, kebenaran kita gunakan untuk menentukan nilai, dengan harapan
kita memperoleh kemajuan universal yang tetap. Tidak kita izinkan prasangka tirani mengabaikan atau memutilasi fakta yang tidak diinginkan. Justru kita meningkatkan superstruktur ilmu pengetahuan di atas landasan yang luas dan tak berubah, untuk sepenuhnya memperhatikan fenomena yang paling sering terjadi dan paling terisolasi. 11. Materi yang terus bertambah dapat dikumpulkan melalui pengamatan, tetapi fakta-fakta yang terakumulasi memiliki nilai yang amat berbeda untuk menjelaskan alam. Sebagaimana kita amat menghargai sifat-sifat manusia yang bermanfaat, yang sangat jarang muncul, begitu juga filosofi alam mengayak fakta-fakta dan melekatkan keunggulannya pada kelompok yang menonjol, yang tidak dapat diterangkan melalui pengamatan kehidupan sehari-hari yang biasa. 12. Maka, jika kita mendapati orang-orang yang kelihatan memiliki kekuatan yang tidak biasa, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Pertama, mungkin kita katakan hal itu tidaklah demikian. Yang sebenarnya hanyalah pengakuan bahwa kita tidak memiliki informasi. Tetapi peneliti yang jujur mengakui bahwa banyak fenomena aneh yang selalu terjadi dan sampai sekarang belum bisa diterangkan. Sebaliknya, orang-orang yang sudah mengenal kekuatan kreatif pikiran tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. 13. Kedua, mungkin kita katakan bahwa itulah hasil campur tangan supernatural. Tetapi pemahaman ilmiah tentang hukum alam akan meyakinkan kita bahwa tidak ada apapun yang supernatural. Setiap fenomena adalah hasil dari suatu sebab akurat yang pasti. Sebab adalah hukum atau prinsip yang tidak berubah, yang beroperasi dengan ketepatan yang tetap, terlepas dari apakah hukum itu dipakai secara sadar atau tidak sadar. 14. Ketiga, mungkin kita katakan bahwa kita berada di daerah terlarang, bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh kita ketahui. Keberatan ini telah digunakan untuk melawan setiap kemajuan di dalam pengetahuan manusia. Setiap individu yang pernah mengajukan ide baru, entah itu Columbus, Darwin, Galileo, Fulton, atau Emerson, pasti ditertawakan atau dianiaya. Akibatnya, keberatan ini tidak perlu ditanggapi serius. Padahal justru sebaliknya, kita harus mempertimbangkan dengan cermat setiap fakta yang masuk ke dalam perhatian kita. Dengan demikian, kita akan lebih siap memastikan hukum yang mendasari fakta itu. 15. Akan ditemukan bahwa kekuatan kreatif pikiran dapat menjelaskan setiap kondisi atau pengalaman yang dimungkinkan, entah itu bersifat fisik, mental, atau spiritual. 16. Pikiran akan memunculkan kondisi-kondisi sesuai dengan sikap mental yang dominan. Jika kita takut pada bencana, karena rasa takut adalah bentuk pikiran yang kuat, maka bencana akan menjadi buah pikiran kita. Bentuk pikiran seperti inilah yang sering menyapu hasil usaha dan kerja keras selama bertahun-tahun. 17. Jika kita memikirkan bentuk kekayaan materi, kita bisa menguncinya melalui pikiran yang terkonsentrasi. Kondisi-kondisi yang dibutuhkan akan terjadi dan usaha yang benar pun dikerahkan untuk memunculkan
keadaan-keadaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan kita. Tetapi kita sering mendapati bahwa ketika kita mengunci di pikiran hal-hal yang kita pikir kita inginkan, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kepuasan kita tidak berlangsung lama, atau justru kebalikannya yang terjadi. 18. Kalau demikian, bagaimana metode prosedurnya? Apa harus kita pikirkan untuk mengunci apa yang benar-benar kita inginkan? Apa yang diinginkan oleh Anda dan saya? Apa yang diinginkan oleh kita semua? Apa yang dicari oleh setiap orang adalah kebahagiaan dan harmoni. Jika kita benar-benar bahagia, berarti kita memiliki segala hal yang bisa diberikan oleh dunia. Jika kita sendiri bahagia, kita dapat membuat orang lain bahagia. 19. Tetapi kita tidak bisa bahagia kecuali kita memiliki kesehatan, kekuatan, dan teman-teman yang ramah, lingkungan yang menyenangkan, serta persediaan yang tidak hanya cukup untuk kebutuhan kita, melainkan juga untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan yang berhak kita miliki. 20. Cara berpikir yang kolot adalah menjadi seekor cacing yang puas dengan porsi apapun yang ada. Tetapi ide modern adalah mengetahui bahwa kita berhak memperoleh yang terbaik dari segalanya, bahwa dia dan aku adalah satu, dan bahwa dia adalah pikiran universal, sang pencipta, substansi asli yang darinya segala sesuatu berasal. 21. Kalau semua ini diakui benar secara teori dan sudah diajarkan selama 2000 tahun, serta merupakan esensi di setiap sistem filosofi dan agama, bagaimana kita bisa mempraktikannya di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memperoleh hasil-hasil yang aktual dan nyata sekarang juga? 22. Pertama, kita harus mempraktekkan pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada apapun yang bisa dicapai dengan cara lain. Seorang atlet bisa saja membaca buku pelajaran tentang latihan fisik seumur hidup, tetapi kecuali dia mulai mengarahkan kekuatan melalui kerja nyata, ia tidak akan pernah menerima kekuatan apapun. Pada akhirnya, ia akan memperoleh persis seperti apa yang ia berikan. Tetapi, ia harus terlebih dahulu memberi. Begitu pula dengan kita. Kita akan menerima persis seperti apa yang kita berikan. Tetapi, kita harus terlebih dulu memberi. Baru kemudian kita akan menerima kembali berlipat ganda. Memberi hanyalah proses mental, karena pikiran adalah sebab, sedangkan kondisi adalah akibatnya. Maka, dengan memikirkan tentang keberanian, inspirasi, kesehatan, atau berbagai jenis bantuan, kita sedang menggerakkan sebab yang akan memunculkan akibat. 23. Pemikiran adalah aktivitas spiritual, sehingga sifatnya kreatif. Tetapi jangan salah, pemikiran tidak akan menciptakan apapun kecuali jika diarahkan secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Di sini perbedaan antara berpikir asal-asalan yang hanya menyanyiakan usaha dan berpikir konstruktif yang berarti mencapai prestasi dan praktis tak terbatas. 24. Kita telah mengetahui bahwa semua yang kita terima itu datang kepada kita melalui hukum tarik-menarik. Pikiran yang bahagia tidak akan muncul dalam kesadaran yang tidak bahagia. Maka itulah
kesadaran harus berubah. Dan bila kesadaran berubah, semua kondisi yang diperlukan agar sesuai dengan kesadaran yang telah berubah lambat laun pasti juga berubah untuk bisa memenuhi ketentuan dari situasi yang baru. 25. Di dalam menciptakan gambaran mental atau ideal, kita yang memproyeksikan pikiran ke dalam substansi universal yang darinya semua hal tercipta. Substansi universal ini maha ada, maha kuasa, dan maha tahu. Apakah kita harus memberitahu yang maha tahu tentang saluran yang harus digunakan untuk mewujudkan tuntutan kita? Apakah yang terhingga bisa menasehati yang tak terhingga? Inilah penyebab kegagalan, penyebab setiap kegagalan. Kita mengenali keberadaan yang maha ada di substansi universal, tetapi kita tidak memahami bahwa fakta substansi ini tidak hanya maha ada, melainkan juga maha kuasa dan maha tahu, yang pasti akan menimbulkan penyebab-penyebabnya. Mengenai hal ini, kita mungkin sama sekali tidak tahu. 26. Kita dapat mempertahankan minat kita dengan cara mengenali kekuatan tak terhingga dan kearifan tak terhingga dari pikiran universal. Dengan cara ini, kita menjadi saluran yang bisa digunakan oleh yang tak terhingga untuk mewujudkan keinginan kita. Ini berarti bahwa pengenalan membawa pada perwujudan. Maka untuk latihan Anda minggu ini, manfaatkanlah prinsip ini. Kenalilah bahwa Anda adalah bagian dari yang esa, dan bahwa sebuah bagian pasti sama jenis dan sifatnya dengan yang esa. Satu-satunya perbedaan yang mungkin adalah tingkatannya saja. 27. Ketika fakta luar biasa ini mulai masuk ke dalam kesadaran Anda, ketika Anda benar-benar masuk ke dalam realisasi fakta bahwa Anda bukan tubuh Anda, melainkan ego, si aku, spirit yang berpikir, merupakan bagian integral dari yang esa, bahwa substansinya sama, kualitasnya sama, jenisnya sama, bahwa Sang Pencipta tidak bisa mencipta apapun yang berbeda dari dirinya. Dan Anda akan sampai pada pemahaman tentang keindahan, keagungan, kesempatan-kesempatan transendental yang sudah ada di hadapan Anda. Quote kita minggu ini dari Franklin. Tambahkanlah ke dalam diriku kearifan itu yang menemukan minat sejatiku. Kuatkanlah tekadku untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh kearifan.